Baiklah, saya menjelaskan mengenai kasus dari next of kin, surrogate decision maker, yaitu di sini. Man 82 years old admitted to hospital in the middle of the night, non-communicative, has multiple comorbidities, has end-stage lung cancer, no designated power of attorney. No advance directive on life. Wife of many years is present at hospital. Wife has extensive discussion with physician. Wife says patient had previously stated several times, do not resuscitate him if near death. He didn't want to live attached to machines. He didn't want to be brain dead. He wanted to die peacefully. Patient develops ventricular fibrillation. What is the most appropriate course of action? Yaitu A. Attend to the patient's comfort and allow his family to be present with him as he is dying. B. Begin full resuscitation because the patient's wife has no official documentation of her husband's wishes. C. Inform the nursing staff that the patient is to not resuscitate and suspend all treatment. D. Obtain a court order to confirm the patient's wishes and have legal documentation. E. Perform resuscitation without using a defibrillator but use only cardiac medication. Baiklah, jawaban yang paling tepat yaitu A. Attend the patient's comfort and allow his family to be present with him as he is dying. Nah, kemudian juga di sini penjelasan kasusnya yaitu inti kasus pasien ini usia 82 tahun, kanker paru stadium akhir, tidak bisa berkomunikasi, tidak punya advance directive, tidak punya wali kasus medis resmi. Istrinya hadir dan juga mengatakan bahwa pasien dulu pernah berkata, tidak mau diresusitasi, tidak mau hidup dengan mesin, ingin meninggal dengan tenang. Lalu pasien mengalami ventricular fibrillation, yaitu irama jantung fatal yang biasanya perlu CPR, defibrilasi, dan juga ACLS. Jawaban yang benar adalah A, yaitu berikan comfort care dan juga izinkan keluarga mendampingi pasien saat meninggal. Artinya, jangan lakukan CPR, jangan lakukan defibrilasi, jangan intubasi atau ventilator, jangan lakukan ACLS, tetap berikan terapi kenyamanan seperti oksigen bila membuat nyaman, obat nyeri, obat sesak, posisi nyaman, dukungan keluarga. Karena berdasarkan keterangan istrinya, pasien tidak ingin diresusitasi bila sudah dekat dengan kematian. Konsep utama yang harus diingat adalah kalau pasien tidak bisa bicara, maka dokter mencari urutan mengambil keputusan, yaitu pertama adalah advance directive tertulis dari pasien tentang keinginannya. Designated surrogate atau durable power of attorney, yaitu orang yang sudah ditunjuk resmi oleh pasien. 3 adalah next of kin atau keluarga terdekat. Kalau tidak ada dokumen, maka keluarga terdekat mengambil keputusan. Urutannya adalah next of kin, biasanya suami atau istri, anak dewasa, orang tua, saudara kandung dewasa, keluarga lain. Pada kasus ini, istri adalah next of kin utama sehingga keputusannya sah. Prinsip penting yaitu substitute judgment, istri tidak mau mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri. Istri harus menjawab, yaitu kalau pasien masih bisa bicara, apa yang pasien pilih? Pada kasus ini, pasien pernah berkata tidak mau diresusitasi. Jadi keputusan istri sesuai dengan keinginan pasien. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu B. Resusitasi penuh karena istri tidak punya dokumen resmi, salah. Karena istri sebagai next of kin tetap punya otoritas mengambil keputusan bila pasien tidak bisa berkomunikasi, tidak ada advance directive, tidak ada wali kuasa resmi, tidak ada konflik atau bukti bahwa istri tidak jujur. Jadi dokter tidak harus menunggu dokumen resmi dari istri. Pilihan B benar bila tidak ada keluarga atau surrogate yang bisa dihubungi, keinginan pasien tidak diketahui, kondisi pasien masih reversibel dan juga emergensi. Tidak ada bukti pasien menolak resusitasi.
Dalam kondisi ini, dokter biasanya melakukan resusitasi karena prinsip default adalah menyelamatkan nyawa. C yaitu nyatakan pasien DNR dan juga hentikan semua terapi. Salah. DNR artinya do not resuscitate, bukan hentikan semua pengobatan. DNR hanya tidak melakukan tindakan resusitasi seperti CPR, defibrilasi, intubasi untuk resusitasi, ACLS. Tetapi terapi lain tetap boleh diberikan, terutama untuk kenyamanan, yaitu oksigen, obat nyeri, obat sesak, cairan bila sesuai, perawatan paliatif, dukungan keluarga. Pilihan C benar bila pasien atau surogat secara jelas meminta penghentian semua terapi tertentu. Terapi tersebut tidak lagi bermanfaat. Terapi hanya memperpanjang proses meninggal, sudah masuk keputusan comfort care only atau hospice care. Tetapi dalam soal ini yang diminta adalah tidak resusitasi, bukan menghentikan semua terapi. Dia yaitu minta keputusan pengadilan. Salah. Pengadilan tidak diperlukan karena istri pasien ada. Istri adalah next of kin utama. Istri mengetahui keinginan pasien. Tidak ada konflik keluarga, situasi pasien akut dan juga terminal. Proses pengadilan juga lama dan juga bisa mengganggu momen akhir pasien dengan keluarga. D benar bila tidak ada surogat yang jelas, keluhan bertengkar hebat dan juga tidak bisa sepakat, ada kecurigaan surogat mengambil keputusan yang tidak sesuai kepentingan pasien, ada konflik hukum atau etik besar. E yaitu resusitasi tanpa defibrilator hanya obat jantung. Salah. Pada ventricular fibrillation, obat antiaritmia adalah obat bagian dari algoritma ACLS. Kalau pasien DNR itu maka tindakan resusitasi seperti CPR, defibrilasi, intubasi, obat resusitasi atau antiaritmia dalam ACLS. Umumnya tidak dilakukan. Selain itu, melakukan sebagian ACLS tanpa arahan jelas dari pasien atau surogat biasanya tidak tepat. E bisa benar bila pasien atau surogat secara spesifik membuat instruksi terbatas, misalkan tidak mau intubasi tetapi masih mau obat, tidak mau CPR tapi mau terapi tertentu, ada dokumen jelas tentang batas terapi yang diinginkan. Tetapi dalam kasus ini, pasien jelas tidak mau resusitasi. Cara mudahnya adalah pasien tidak bisa bicara, tidak ada advance directive atau wali resmi. Tanya keluarga terdekat, istri atau suami prioritas utama. Ikuti keinginan pasien, bukan keinginan keluarga. Kalau pasien menolak resusitasi, comfort care, jangan CPR. Kalimat kuncinya adalah DNR do not treat, artinya DNR berarti jangan resusitasi, tetapi perawatan, kenyamanan, dan juga terapi suportif tetap diberikan. Jadi pada kasus ini, tindakan terbaik adalah jangan resusitasi, berikan comfort measures, dan juga izinkan keluarga mendampingi pasien.